Agresi Amerika Serikat ke Iran mulai menekan kemampuan cadangan amunisi strategis Washington. Namun di tengah kekhawatiran menipisnya stok senjata Amerika, Presiden Donald Trump justru mengklaim persenjataan rudal Iran kini tinggal 22%. Ia bahkan tetap percaya diri bahwa stok persenjataan Amerika masih lebih dari cukup. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali sesumbar jika kekuatan persenjataan rudal Iran telah berkurang dan hanya tersisa 22% saja. Hal ini disampaikan Trump dalam sesi wawancara dengan media NBC pada Sabtu waktu setempat. Menurutnya, selama konflik berlangsung, fasilitas produksi drone, peluncur rudal, dan area manufaktur persenjataan Iran sebagian besar telah dihancurkan. AS juga mengklaim bahwa persenjataannya masih mumpuni untuk kembali memulai agresi. We're supercharging our defense industrial base so that we're building 2x, 3x, 4x the munitions very soon to ensure that all of our O plans are properly funded throughout the world. So our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. Namun, pernyataan itu berbanding terbalik dengan analisis baru dari Center for Strategic and International Studies CSIS di Washington yang mengungkapkan persediaan amunisi utama AS justru telah berkurang hingga ke tingkat yang sangat kritis akibat agresi ke Iran. Butuh waktu sedikitnya 3 tahun untuk memulihkan persediaan 3 sistem utama, yakni rudal jelajah Tomahawk, rudal Patriot, dan pencegat THAAD. Permintaan dari Ukraina dan sekutu AS lainnya disebut mempersulit upaya pemulihan. Menurut laporan tersebut, AS telah menembakkan ribuan rudal Tomahawk ke Iran dan diperkirakan butuh waktu hingga akhir tahun 2030 untuk sepenuhnya memulihkan inventaris seperti sebelum agresi. Sejumlah serangan balasan rudal dan drone Iran dalam beberapa waktu terakhir juga menunjukkan Teheran masih memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan ke kawasan Teluk, termasuk ke pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Iran telah membuktikan diri mampu menghadapi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia dengan persenjataan yang mumpuni. أعتقد أن العالم أجمع قد فوجئ. لم يكن أحد يتوقع وبالنظر إلى الضربات التي وجهت إلينا أن نمتلك القدرة على الرد الفوري، والأهم من ذلك أن نستطيع الصمود والمقاومة لمدة 40 يوما. هذا الأمر ليس فيه أي مزاح. أن تقف في وجه أكبر قوة في العالم والمجهزة بالسلاح النووي وإلى جانبها قوة مسلحة أخرى مثل الكيان الصهيوني، أن تقف صامدا لمدة 40 يوما ثم تجبرهم في نهاية المطاف على طلب المفاوضات وطلب وقف إطلاق النار. لقد تحدثت مع الكثير من وزراء خارجية دول المنطقة وخارجها واستخدموا تعابير لافتة جدا. Agresi yang berkepanjangan tak hanya menguras persediaan persenjataan strategis milik AS, namun juga menelan biaya yang sangat besar. Sampai di titik manakah AS mampu bertahan jika agresi masih ingin terus dilanjutkan? Ya pemirsa, ketika Pentagon berulang kali menegaskan bahwa jaringan logistik rudal Iran telah tergradasi parah pasca tumbangnya kepemimpinan puncak mereka, Teheran justru memberikan jawaban yang mengejutkan dunia pada pekan ini. Kami akan membahas topik ini bersama dengan mantan Kasal Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi. Pak Ade, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Jadi Pak Ade, di mana sebenarnya letak titik buta atau blind spot intelijen militer Amerika sampai mereka ini gagal mendeteksi keberadaan silo rudal bergerak milik Iran dan juga stok logistik Iran yang ternyata masih utuh, Pak? Ya, itulah dinamika perang ya saat ini, di mana media informasi yang sangat pesat tentu saja akan bertolak belakang dengan kenyataan yang dihadapi oleh Amerika Serikat bahwa Iran sampai saat ini tetap menunjukkan giginya yang menurut saya giginya makin tajam. Karena kalau dilihat dari perkembangan saat ini bahwa panggung utama peperangan itu sekarang sepertinya dikuasai oleh Iran, di mana Iran masih tetap belum menunjukkan
kekurangan daripada logistik perangnya. Sedangkan di pihak lain Amerika Serikat tentu saja akan mengalami sebagaimana berita yang berlangsung bahwa mereka juga akan mengalami defisit dalam konteks logistik perang, terutama dari peluru-peluru kendali presisi yang dia memang siapkan untuk perang masa kini. Oleh sebab itu menurut saya ada hal yang perlu kita pelajari, bahwa pada kenyataannya negara-negara di kawasan Teluk, baik itu Kuwait, Irak, kemudian juga Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab, yang selama ini akan menjadi pemangkalan daripada kekuatan militer Amerika Serikat. Namun pada kenyataannya bahwa dari dinamika perang sebelumnya, di mana kekuatan itu banyak digeser, terutama kekuatan angkatan laut banyak digeser ke Israel, maka ada terjadi kekosongan, dan kekosongan itu justru dikalkulasi yang salah daripada Trump, sehingga kemudian melaksanakan kegiatan blokade dan juga kegiatan pengancaman Iran melalui Selat Hormuz. Menurut saya inilah dinamika saat ini, dan pada kenyataannya memang bahwa kalkulasi daripada US terhadap Iran ini adalah fenomena baru menurut saya, bahwa negara yang daya mereka cukup lama tetapi memiliki sustainability production dari senjata yang mereka siapkan untuk perang jangka waktu yang lama. Jadi menurut saya inilah dinamika perang masa kini. Mulainya tidak jelas, tetapi akhirnya juga akan tidak jelas, akan tergantung pada kemampuan logistik dari masing-masing kekuatan yang berkonflik gitu. Baik, Pak Ade, kalau kita lihat berarti Iran ini terbukti mampu melakukan reorganisasi komando militer dengan sangat cepat dalam hitungan bulan. Kalau dari perspektif intelijen militer, Pak, apakah ini berarti Iran sudah menerapkan sistem komando terdesentralisasi sehingga kehancuran di titik atau juga di tingkat pusat ini sama sekali tidak mempengaruhi kemampuan taktis regional mereka untuk meluncurkan serangan balik, Pak? Ya, itulah sebenarnya kalau saya lihat dalam prinsip perang ya, ada namanya unity of command ya, kesatuan komando, maka itu harus terpusat ya, terdesentralisasi, bukan tersebar. Karena kalau tersebar malah akan terputus akibat kelemahan dalam konteks komunikasi. Dan oleh sebab itu apa yang diterapkan oleh Iran dan ada di tahap awal kan sudah nampak bahwa dugaan bahwa dengan kematian pemimpin Iran maka berikutnya akan kejatuhan daripada rejim, tapi kenyataannya kan tidak. Artinya apa? Unified of Command atau United of Command, kesatuan komando itu menjadi suatu hal yang dipakai oleh Iran dalam menghadapi Amerika Serikat. Belum lagi bahwa dari United of Command tersebut kenyataan bahwa itu bisa juga menyatukan publik Iran untuk mendukung setiap pelanggaran oleh rejim. Inilah keuntungan-keuntungan daripada sistem yang cohesiveness dalam konteks leadership menurut saya. Oleh sebab itu dalam konteks penyiapan resources perang tentu saja tetap bahwa manusia itu menjadi tulang punggung daripada perang itu sendiri. Kalau tidak ada dukungan publik, tidak mungkin juga negara dan pemimpin itu menentukan peran dalam waktu yang cukup lama. Oleh sebab menurut saya ini satu hal yang menjadi contoh bagi kita, dan memang juga sudah menjadi principle of war, masalah United of Command tadi, itu kan kesatuan komando tadi. Oke, kita beranjak ke kondisi pekan ini ya Pak ya. Kita melihat pangkalan udara Ali Al Salem di Kuwait dan markas armada kelima di Bahrain ini dilindungi kombinasi sistem pertahanan udara canggihnya Barat begitu. Namun rudal Iran tembus juga, kemudian serpihannya merusak infrastruktur sipil di sana. Apakah ada indikasi Pak kegagalan taktis pada sistem radar komposit Amerika, ataukah memang Iran ini sudah berhasil mengembangkan teknologi electronic warfare yang mampu jamming sistem intersepsi Barat, atau justru mengelabui sistemnya Barat? Ya itulah sebenarnya kalau negara yang memang makanya kalau dalam konsep pertahanan negara harus disiapkan secara dini oleh negara itu sendiri. Nah, negara-negara yang saat ini berada di Timur Tengah itu mengandalkan kekuatan angkatan laut, angkatan udara dan daratnya US untuk mempertahankan negara tersebut. Akibatnya yang tidak disampaikan bahwa namanya people, penduduk setempat itu untuk berperang itu mungkin juga sudah sangat berkurang kalau dia mengandalkan selama ini kepada Amerika Serikat. Nah kemudian juga dari sisi teknologi memang kan sudah umum ya, dari mulai perang dingin ada sistem yang memang dikembangkan oleh blok Barat, ada sistem yang dikembangkan oleh blok Timur, Rusia dalam ini, dan juga Tiongkok gitu kan. Ini pasti ada perbedaan dalam konsep sistem yang dikembangkan. Misalnya radar itu frekuensinya mungkin agak mirip-mirip, tapi selisih misalnya 10 GHz atau 10 MHz itu sudah memungkinkan terjadi adanya mencelah.
Oleh sebab itu kalau saya lihat sekarang ini bahwa Iran dengan menghancurkan beberapa fasilitas pertahanan US di negara-negara Teluk, itu kenyataannya bahwa Iran saat ini sudah beralih dari proxy ke precision, artinya sudah melihat pada sasaran-sasaran yang strategis. Apa strategis yang menjadi tujuan daripada Iran adalah pangkalan-pangkalan militer yang memiliki sarana-sarana cyber, sarana-sarana surveillance, dan sarana-sarana untuk sistem kontrol dan komunikasi. Dan itu kelihatannya menjadi kenyataan bahwa pergeseran daripada kebijakan taktik dan strategis Iran sendiri menurut saya sudah mumpuni. Dan disinilah sebenarnya bagi para pemikir militer harus melihat bahwa frekuensi-frekuensi yang digunakan oleh sensor, baik itu dalam rangka cyber, baik itu dalam rangka telekomunikasi, baik itu dalam rangka peluru kendali, itu sebenarnya ada gap-gap yang sebenarnya mungkin saja menjadi celah kemungkinan menjadi bolongnya sistem pertahanan mereka. Oke, nah ini soal bolongnya pertahanan ini kemarin sempat direspons juga ya Pak Ade sama Trump bahwa mengkritik kapabilitas mereka dan menawarkan penjualan sistem anti drone baru gitu. Secara militer, drone murah Iran kan terbukti mampu menguras rudal pencegat barat yang jutaan dolar per unit. Nah, bagaimana intelijen militer Amerika ini kemudian menurut Bapak memecahkan paradoks ekonomi perang asimetris ini? Apakah menjual senjata baru ke Teluk benar-benar solusi militer atau sebenarnya hanya kedok politik untuk menutupi ketidakmampuan taktis Amerika untuk membendung taktik perangnya Iran? Ya sebenarnya kalau dalam perkembangan teknologi militer, apalagi saat ini ya, memang sudah beralih dari yang sifatnya wahananya ringan, tetapi juga masih memiliki hard kill untuk menghancurkan yang cukup kira-kira istilahnya reasonable gitu kan, cukup beralasan untuk menggunakan sekian ton atau sekian kilogram detonator yang mungkin bisa dibawa oleh wahana untuk terbang tadi ya. Airborne equipment. Dalam hal ini drone menurut saya pengalaman saya bahwa radar zaman mungkin perang dingin dan juga generasi sampai tahun 2000-an itu masih berkutat dengan namanya radar cross section 2 meter persegi gitu kan. Misalnya F-16, F-Sukhoi dan sebagainya. Ukuran-ukuran demikian. Sehingga radar sebenarnya diarahkan pada target-target berukuran seperti itu. Tetapi dengan perkembangan baru, dengan perkembangan drone ya, baik drone yang memang airborne di udara maupun juga drone yang sifatnya underwater yang saat ini lagi dikembangkan, itu radar cross sectionnya itu sangat kecil, di bawah 1 meter. Akibatnya itu menimbulkan kesulitan bagi radar untuk mendeteksi drone, dan ini dimanfaatkan betul oleh Iran, sehingga mereka betul-betul menyiapkan drone. Makanya kalau saya lihat dalam konsep pengembangan teknologi industri di Iran, ada sesuatu celah yang dikembangkan oleh mereka. Kalau di blok barat, perkembangan radar itu menangkap radar dengan radar cross section 1 meter persegi, maka dengan perkembangan drone itu pasti di bawah 1 meter. Artinya apa? Itu yang bolong tadi gitu kan. Artinya drone itu bisa menerabas masuk pada sistem pertahanan daripada radar-radar Amerika Serikat yang ditempatkan di Emirat, kemudian Qatar, Doha, Amman, termasuk juga Kuwait. Oleh sebab itu pengalaman bagi kita tentu saja adalah kembangan radar-radar yang mampu menangkap sasaran di bawah 1 meter persegi radar cross section. Oke, Pak Ade, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa front Teluk ini dan front Lebanon Selatan ini saling terkait erat. Gitu. Dari sudut pandang intelijen, sejauh mana tingkat sinkronisasi informasi pertahanan antara IRGC di Tehran dengan milisi di Lebanon? Apakah Amerika sekarang ini sedang menghadapi ancaman intelijen yang terintegrasi? Kalau kita lihat bahwa Iran ini mampu mengkoordinasikan serangan balistik di Teluk secara real time, memanfaatkan momentum pergerakan pasukan Israel di Lebanon, begitu Pak? Ya, ada dalam konteks intelijen satu hal yang sangat mendasar sebagai fundamental adalah bahasa ya. Kalau Iran ya artinya dia menggunakan bahasa Iran ya RGC dengan para jaringannya, sedangkan Amerika Serikat menggunakan bahasa Inggris kan gitu kan. Artinya pribadi know ya buat bahasa Inggris kan. Nah oleh sebab itu adalah keuntungan intelijen bagi pada Iran, belum tentu dia gampang dibocor oleh Amerika Serikat. Makanya itu menurut saya bahwa dalam konteks perang informasi saat ini, maka bahasa itu menjadi sarana fundamental dalam konteks menjaga kerahasiaan ataupun juga mendapatkan informasi kemudian disampaikan kepada central command-nya. Nah oleh sebab itu menurut saya keuntungan-keuntungan dalam membangun jejaring dalam konteks kesatuan bahasa ini juga penting dalam konteks intelijen.
Dan sampai saat ini kita juga kan belum bisa menerima secara faktual apa yang terjadi di Iran gitu kan. Yang ada di kita ini kan media sosial lebih banyak memberitakan apa yang diterbitkan oleh Central Command maupun oleh media-media barat gitu kan. Sedangkan Al Jazeera juga tidak banyak memberitakan. Oleh sebab itu jaringan yang dibangun oleh Iran dalam konteks mendapatkan informasi tentang kekuatan militer kini daripada Amerika Serikat, Israel maupun juga kekuatan daripada negara-negara di Teluk, itu saja sudah menjadi database Iran sampai saat ini. Menurut saya itu yang saya lihat bahwa Iran betul-betul kokoh dalam konteks membangun sistem informasi intelijen yang berikutnya juga adalah resources daripada industri pertahanan untuk mampu dalam konteks menerapkan perang berlarut dalam konteks yang didukung oleh industri strategis mereka, terutama dalam konteks produksi senjata-senjata drone dan juga senjata cyber tentu saja. Oke, Pak Ade, ketika Israel ini memperluas ya serangan ke Lebanon hingga mengenai tentara reguler Lebanon gitu, Amerika terkesan kalau kita lihat seperti tidak mendapatkan early warning atau koordinasi intelijen yang matang dari Tel Aviv. Apakah memang ada celah komunikasi, Pak, antara Amerika dan Israel ini yang sengaja dimanfaatkan oleh Iran untuk melakukan penetrasi militer di wilayah Teluk saat fokus pengawasan Amerika ini kemudian lagi terpecah? Ya, memang salah satu dogma atau doktrin di dalam bidang komunikasi ya. Komunikasi ataupun cyber tidak akan memenangkan pertempuran, tetapi tanpa komunikasi dan informasi maka sistem komando itu akan lumpuh ya. Artinya juga kita tidak tahu bagaimana perkembangan lapangan atau situasi di wilayah yang menjadi daerah operasi mereka. Oleh sebab itu tentu saja dengan gencarnya serangan Iran ke Israel belakangan ini tentu saja kita menduga apakah sistem komando kendali komunikasinya Israel itu sudah lumpuh. Mungkin saja karena selama ini kita belum melihat bagaimana pengembangan operasi militer yang dilakukan oleh Israel. Yang muncul adalah serangan-serangan yang sifatnya operasi taktis darat, serangan ke Libanon dan sebagainya. Tetapi untuk serangan-serangan strategis menggunakan senjata jarak jauh kelihatannya tidak nampak. Di sini sebenarnya salah satu yang sampaikan tadi, kelemahan daripada sistem komando kendali komunikasi informasi dan intelijen itu tentu saja akan memberi dampak terhadap putusnya komando dan jejaring dalam konteks penyiapan resources perang. Dan untuk itu menurut saya inilah yang dimanfaatkan betul oleh Iran dalam rangka mengembangkan kemampuannya untuk juga melumpuhkan ya, melaksanakan atrisi daripada kekuatan-kekuatan US di negara-negara kawasan Teluk Persia, kemudian dari sekitar di Teluk Oman. Baik, sebuah perang tidak lagi dimenangkan oleh siapa yang memiliki senjata paling mahal, justru siapa yang paling jeli begitu ya Pak, melihat titik buta lawannya. Mantan Kasal Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi, terima kasih Pak atas waktu Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.